Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Titus 1 ayat yang ke-7. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tema integritas sang pengatur rumah Allah. Dalam suratnya kepada Titus, Rasul Paulus memberikan kriteria yang sangat ketat mengenai siapa yang layak menjadi pengawas jemaat atau pemimpin rohani. Paulus menggunakan istilah yang sangat menarik, yaitu pengatur rumah Allah. Dalam bahasa Yunani, oikonomos. Istilah ini merujuk pada seorang manajer atau bendahara yang dipercayakan untuk mengelola harta milik tuannya. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kepemimpinan dalam gereja atau komunitas iman bukanlah soal kekuasaan, melainkan soal kepercayaan dan karakter. Ada 3 pilar karakter yang ditekankan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini. Karakter yang pertama ialah integritas yang teruji atau tidak bercacat. Saudara-saudari, tidak bercacat bukan berarti sempurna tanpa dosa, melainkan memiliki reputasi yang bersih sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk melayangkan tuduhan moral yang sah. Seorang pengatur rumah Allah haruslah orang yang selesai dengan dirinya sendiri, sehingga hidupnya tidak menjadi batu sandungan bagi Injil yang ia beritakan. Yang kedua yang perlu ditekankan dalam bagian ini adalah penguasaan diri, yaitu tidak angkuh, bukan pemberang, bukan pemarah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Paulus menyoroti aspek emosional. Seorang pemimpin tidak boleh dikuasai oleh egonya, angkuh atau oleh amarahnya, pemberang atau pemarah. Bagaimana seorang bisa memimpin jemaat Tuhan jika ia tidak bisa memimpin emosinya sendiri? Kesombongan dan amarah adalah penghancur relasi yang paling cepat. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang memiliki kelembutan Kristus, bukan mereka yang memerintah dengan intimidasi. Yang ketiga yang ditekankan dari bagian firman Tuhan ini adalah motivasi yang murni atau bukan peminum, tidak serakah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, bukan peminum merujuk pada gaya hidup yang tidak diperbudak oleh keinginan daging, sementara tidak serakah merujuk pada motivasi finansial. Seorang pengatur rumah Allah tidak boleh melihat pelayanan sebagai jalan untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Motivasi pelayanan haruslah menjadikan kasihnya kepada Tuhan, bukan pengejaran terhadap mamon. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, ada 4 poin yang menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini, yaitu poin yang pertama, kita adalah pengatur rumah Allah atau oikonomos. Kata pengatur rumah atau oikonomos berarti seorang pelayan yang dipercayakan untuk mengelola harta milik tuannya. Gereja, pelayanan, keluarga, bahkan hidup kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Kita bukan pemilik, melainkan manajer bagi Tuhan. Karena itu standar yang kita gunakan
haruslah standar sang pemilik, yaitu Tuhan, bukan standar pribadi. Seorang pengatur rumah Allah harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhannya, yaitu Allah. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan adalah milikilah integritas yang tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara, istilah tidak bercacat bukan berarti sempurna tanpa dosa, karena tidak ada manusia yang sempurna, melainkan memiliki kehidupan yang konsisten sehingga tidak ada celah bagi orang lain melayangkan tuduhan moral yang sah. Integritas adalah keselarasan antara apa yang kita khotbahkan dengan apa yang kita lakukan. Di balik pintu yang tertutup, pemimpin yang bercacat secara karakter akan merusak pesan Injil yang dibawanya. Karakter jauh lebih penting daripada bakat atau karisma. Poin yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah milikilah penguasaan diri atas ego dan emosi. Tidak angkuh, bukan pemberang, bukan pemarah. Saudara-saudara terkasih, Paulus menyoroti 3 hal yang berkaitan dengan pengendalian diri, yaitu tidak angkuh, tidak menganggap diri paling benar atau pokoknya harus kemauan saya, bukan pemberang atau pemarah, tidak cepat meledak emosinya atau bertindak kasar saat ada tekanan. Kedewasaan rohani diukur dari seberapa besar Roh Kudus mengendalikan emosi kita. Kesombongan dan amarah adalah 2 hal yang paling sering menghancurkan komunitas iman. Seorang pemimpin harus memiliki hati yang lembut, namun kulit yang tebal, yaitu sabar dan tidak mudah tersinggung. Poin yang keempat yang kita renungkan adalah milikilah motivasi dan keterikatan. Bukan peminum tidak serakah. Bukan peminum melambangkan penguasaan diri atas kecanduan atau kesenangan duniawi yang bisa mengaburkan akal sehat. Tidak serakah, fokus pada motivasi hati dalam mengelola berkat. Keserakahan akan mengubah pelayanan menjadi bisnis. Jika hati kita terikat pada uang atau kesenangan fisik, kita tidak bisa memberikan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Pengatur rumah Tuhan yang baik mencari keuntungan bagi tuannya atau Tuhan, bukan memperkaya diri sendiri dari harta tuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bahwa jabatan rohani tidak pernah boleh dipisahkan dari karakter Kristiani. Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat kemampuannya, melainkan orang yang paling bersih salurannya. Karakter adalah pondasi yang menjaga agar pelayanan tidak runtuh di tengah jalan. Mungkin kita bukan seorang pendeta, penatua atau pengawas jemaat secara struktural, bukan majelis gereja, namun setiap orang percaya adalah pengatur rumah Allah di areanya masing-masing, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau pelayanan kecil. Dunia seringkali menilai pemimpin berdasarkan karisma, kecerdasan, atau kekayaan. Namun Tuhan menilai pemimpin berdasarkan karakter di balik pintu yang tertutup, yang tidak kelihatan. Karena itu standar yang diberikan kepada Titus ini adalah pengingat bagi kita semua untuk terus memoles batin kita. Integritas kita jauh lebih penting daripada jabatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus menjadi pelayan-pelayan yang baik, pelayan yang layak dipercaya oleh Tuhan, pelayan yang layak dipercaya oleh jemaat. Oleh sebab itu, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan melihat dan Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Salam, haleluya, amin.